Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Pengelolaan Keselamatan Kerja Laboratorium akan mensimulasikan penggunaan PET simulation pada materi neuron. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sylvia Gusri Adea, selaku moderator dan penguji PET simulation. Kemudian Salsa Fitri selaku pembahas pertama, kemudian Rahmi Ramadhani selaku pembahas kedua, kemudian Safira Harana selaku pembahas ketiga, kemudian Resti Wayuni selaku pembahas keempat, dan Siti Fadila Nuraini selaku pembahas kelima. Untuk membuka PET simulation, kita harus membuka Google terlebih dahulu. Hal pertama yang kita harus lakukan yaitu mengetikkan PET simulation pada Google, membuka website pada yang paling teratas, kemudian pada bagian ini kita harus mengklik biologi. Lalu di bagian ini kita akan mengklik neuron. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mensimulasikan bagaimana perjalanan rangsangan lewat sel saraf. Ada dua mekanisme perjalanan rangsangan. Yang pertama yaitu perjalanan rangsang lewat sel saraf, dan yang kedua perjalanan rangsang lewat celah sinaps atau celah di antara dua sel saraf. Kami akan menstimulasikan bagaimana rangsangan ini berjalan melewati sel saraf. Baik, komponen-komponen apa saja yang terlibat dalam perjalanan rangsang melewati sel saraf, yaitu ada dua ion yang terlibat. Yang pertama ada ion Na atau sodium, dan yang kedua ada ion potasium. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa membran plasma itu sifatnya semi permeabel, sehingga dia bisa melewati ion-ion tertentu. Nah, dalam hal ini adalah ion Na dan ion kalium itu bisa keluar masuk melewati membran plasma lewat kanal masing-masing melalui mekanisme pompa ion natrium kalium pompa. Nah, ion natrium kalium itu termasuk mekanisme transport aktif. Mereka melewati mana yang warnanya oranye. Nah, ini adalah saluran dari ion natrium. Ini bisa keluar masuk lewat di situ. Nah, kemudian ini yang warnanya biru, itu karena dari ion kalium dan natrium bisa keluar masuk lewat mekanisme transport aktif. Baik, selain adanya dua buah kanal yang tadi, ada juga kanal berpintu. Yang warna merah merupakan kanal berpintu, di mana kanal ini akan terbuka ketika permeabilitas membran terhadap ion Na itu meningkat. Nah, permeabilitas ion Na meningkat, maka nanti kanal ini akan terbuka dan ion-ion Na bisa masuk ke dalam syaraf. Ini terjadi saat sel saraf mendapat stimulasi atau rangsangan. Selanjutnya, kita lihat keseluruhan ion yang terlibat dalam kondisi ini, yaitu kondisi sel saraf saat polarisasi. Tadi ada 3 kondisi, yaitu polarisasi, depolarisasi, dan juga repolarisasi. Nah, kondisi ini, kondisi polarisasi atau dinamakan dengan kondisi istirahat, di mana tidak ada perjalanan rangsangan melewati sel saraf. Muatan di luar lebih positif daripada muatan di dalam. Karena muatan di luar positif, terjadi konsentrasi ion Na lebih besar daripada ion K. Sebaliknya, konsentrasi ion K di dalam lebih besar daripada ion Na, sehingga muatannya negatif.
Nah, kita lihat di sini di mana muatan Na lebih besar daripada K, dan K lebih besar daripada Na. Nah, ini adalah kondisi polarisasi. Nah, bagaimana kondisi depolarisasi? Kondisi depolarisasi akan muncul ketika sel saraf mendapatkan rangsang. Coba klik yang stimulate neuron. Nah, perhatikan K dari ion Na itu akan terbuka. Karena dari ion Na akan terbuka, sehingga ion Na itu bisa masuk ke dalam sel saraf. Nah, ketika ion Na masuk ke dalam sel saraf, maka muatan listrik di dalam akan lebih besar daripada muatan listrik di luar. Dan mana di dalam positif, di luar negatif. Nah, dalam positif, di luar negatif. Nah, apa yang terjadi? Nah, dalam keadaan ini terjadi potensial aksi, di mana rangsang akan berjalan melewati sel saraf ketika keseluruhan rangsang berjalan selesai melewati akson, maka nanti akan terjadi kondisi repolarisasi, yaitu kondisi kembali seperti semula, di mana di luar positif, di dalam negatif. Nah, proses pemulihan ini disebut juga dengan refraktori. Nah, pada saat pemulihan, tidak ada perjalanan rangsang melewati sel syaraf. Nah, jadi seperti itu. Untuk simulasi perjalanan rangsang melewati jalur saraf, kanal dari ion natrium menjadi tertutup kembali. Nah, repolarisasi itu terjadi karena membran plasma itu bersifat lebih permeabel terhadap ion kalium, sehingga nanti jadi terbalik. Ion kanal dari ion natrium yang tertutup dan kanal dari ion kalium yang terbuka, sehingga yang keluar adalah ion kalium. Ion kalium yang akan keluar akhirnya di dalam itu muatannya negatif, di luar positif. Nah, kondisi sel kembali ke polarisasi atau potensial istirahat. Jadi seperti itu penjelasan kali ini. Baik, sekian simulasi penggunaan PET simulation pada materi neuron dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.